Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanita Almira Fitri dengan NIM 1910 1301 20009. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri evaluasi belajar, ranah evaluasi belajar, langkah-langkah, dan teknik dalam evaluasi pendidikan. Dalam mata kuliah evaluasi pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Agus Salim MMPD dan Ibu Wiwi Karista SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang ciri evaluasi belajar terlebih dahulu. Dalam ciri evaluasi belajar terdapat 5 ciri. Yang pertama, evaluasi dilakukan secara tidak langsung, yaitu ketika pendidik ingin mengetahui apakah seseorang itu pandai atau tidak. Biasanya dalam evaluasi ini dilakukan pengamatan secara langsung, turun ke lapangan, melihat peserta didik, melihat sikap-sikapnya, dan menghasilkan data-data untuk dievaluasi. Lalu yang kedua, dengan menilai keberhasilan siswa dengan menggunakan penilaian kualitatif atau simbol numerik yang kemudian menganalisis angka-angka tersebut melalui metode statistik dan memberikan hasil kualitatif. Nah, di sini guru menilai dengan menggunakan angka-angka untuk dijadikan data sebagai evaluasi belajar yang akan dianalisis setiap individunya. Lalu yang ketiga, dengan kegiatan evaluasi menggunakan satuan tetap berdasarkan teori di setiap populasi peserta didik yang berbeda atau heterogen. Yang berbedanya di sini melihat kelompok siswa yang menghadapi situasi yang berbeda, misalkan jenis kelaminnya yang berbeda, sekolah asalnya, status sosialnya, latar belakang pendidikan orang tua, dan tempat tinggal yang memiliki beda-beda tiap peserta didiknya. Lalu hasil evaluasi peserta didik pada umumnya tidak akan selalu terlihat sama, sebab tiap peserta didik merupakan makhluk hidup yang bisa saja dalam waktu tertentu dapat berubah bergantung pada keadaan sekitarnya. Jadi tiap peserta didik itu tidak memiliki kesamaan dalam sikap maupun perilakunya, apalagi ditambah dengan lingkungannya yang berbeda-beda sehingga menghasilkan hasil evaluasi peserta didik yang berbeda-beda. Lalu yang kelima, dapat dijelaskan bahwa dalam kegiatan evaluasi hasil belajar tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan pendidik dalam memberikan evaluasi dan pengukuran. Di sini biasanya pendidik bisa saja melakukan hasil evaluasi data yang salah, misalkan tertukar dengan anak A dan anak B nilainya tertukar sehingga nilai hasil evaluasi itu menghasilkan data yang salah. Lalu pembahasan kedua, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai objek evaluasi pendidikan. Yang pertama ada ranah kognitif. Dalam ranah kognitif ini berkaitan dengan kemampuan berpikir atau dapat diartikan sebagai ranah yang mencakup aktivitas mental otak, termasuk kemampuan untuk mengingat, memahami, menggunakan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Jadi, dalam kemampuan ini, tiap-tiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam berpikir, yang mencakup aktivitas otaknya di mana ia mampu mengingat, memahami, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi yang akan dijadikan sebagai objek dalam evaluasi belajar, karena tiap individu, tiap siswa itu berbeda-beda dalam hal ranah kognitifnya atau ranah kemampuan berpikirnya. Lalu yang kedua ada ranah afektif. Dalam ranah afektif ini biasanya berkaitan dengan sikap atau penilaian yang bisa dilakukan terhadap seseorang. Sikap seseorang biasanya berbeda-beda tergantung dengan lingkungannya di mana ia belajar. Sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya jika seseorang telah memiliki penguasaan kognitif yang tinggi. Lalu yang ketiga ada ranah psikomotorik. Dalam ranah psikomotorik merupakan bidang yang berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki tiap individu untuk mendapatkan pengalaman dalam kegiatan pembelajaran khusus. Ranah psikomotorik berhubungan erat dengan kerja otot, sehingga menyebabkan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya. Dalam ranah psikomotorik ini biasanya berkaitan dengan hobi-hobi tiap individu yang berbeda-beda, yang berhubungan erat dengan kerja otot, misalkan menggambar ataupun olahraga. Lalu
Pembahasan yang keempat, langkah-langkah pokok dalam evaluasi pendidikan. Langkah-langkah pokok dalam evaluasi pendidikan yang pertama yaitu menyusun rencana belajar, yang meliputi tentang perencanaan kegiatan yaitu penetapan tujuan evaluasi, penetapan aspek yang akan dievaluasi, pemilihan teknik yang akan digunakan, penyusunan alat ukur hasil belajar, penetapan tolak ukur, dan penetapan frekuensi kegiatan evaluasi. Lalu yang kedua, mengumpulkan data yang diselesaikan melalui tes atau instrumen lainnya. Dalam mengumpulkan data, melaksanakan pengukurannya, misalkan dengan menyelenggarakan tes hasil belajar, atau melakukan pengamatan, wawancara, atau angket dengan menggunakan instrumen tertentu. Lalu langkah yang ketiga, melakukan validasi atau verifikasi data, berupa proses penyaringan data sesuai untuk evaluasi sehingga bisa menyaring yang tidak layak ataupun yang layak. Data yang telah berhasil dihimpun harus disaring terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Lalu langkah yang keempat yaitu pengelolaan dan analisis data. Makna dari data yang telah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan evaluasi dan dapat dimudahkan dalam menyusun data agar mudah dipahami, sehingga dilakukan pengelolaan dan analisis. Lalu yang kelima, memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan. Dilakukan berdasarkan data yang telah diolah sebelumnya, yang harus memenuhi tujuan penelitian, sehingga dapat memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan. Lalu yang terakhir, melakukan evaluasi sebagai tindak lanjut. Sebagai tindak lanjut, kemudian setelah kita mengetahui hasilnya, dalam penjelasan atau penarikan kesimpulan, hasilnya nanti evaluator dapat melakukan evaluasi dan dapat mengambil keputusan, serta langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk melakukan kegiatan evaluasi. Lalu yang terakhir, teknik-teknik dalam evaluasi pendidikan. Teknik tes. Tes diartikan sebagai model atau sistem untuk melakukan sesuatu. Dalam teknik evaluasi hasil belajar, berarti digunakan sebagai alat evaluasi hasil belajar atau bisa juga diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar, menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut. Fungsi tes. Yang pertama sebagai alat ukur terhadap peserta didik. Yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Sebagai alat ukur terhadap peserta didik biasanya dilihat dari aspek-aspek psikomotorik, kognitif, maupun efektifnya. Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, biasanya guru-guru melakukan analisis sehingga menghasilkan data. Pengolahan data sebagai alat ukur perkembangan atau kemajuan belajar siswa. Tes dibagi menjadi 6 kategori dalam pengolahan data, yaitu tes seleksi yang dilakukan saat merekrut calon siswa baru. Lalu ada pretest untuk memahami pengetahuan awal materi sebelum menyampaikan materi. Lalu ada tes akhir untuk menentukan nilai materi yang akan diajarkan. Ada tes diagnostik untuk mengetahui tingkat kesulitan bahan ajar siswa. Lalu tes formatif untuk memahami sejauh mana siswa membentukkan materi yang diajarkan. Lalu ada tes ringkasan dilakukan setelah semua buku teks diimplementasikan. Berdasarkan aspek psikis diungkap digolongkan atas 5 tes. Yang pertama, tes intelijensi, mengetahui tingkat kecerdasan siswa. Tes kemampuan, mengungkapkan kemampuan dasar atau bakat khusus siswa. Lalu ada tes sikap, mengetahui kecenderungan respon terhadap lingkungan sekitar. Lalu ada tes kepribadian, mengungkap ciri khas dalam diri yang bersifat lahiriah. Lalu ada tes hasil belajar untuk mengungkapkan pencapaian atau prestasi peserta didik yang berbeda-beda. Lalu ada tes non-tes. Teknik non-tes adalah teknik yang dilakukan untuk mengenali dan memahami siswa sebagai individu. Teknik non-tes berkaitan dengan prosedur dalam pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran kasar tentang kepribadian siswa yang bersifat kualitatif. Yang pertama ada
Teknik non-tes pengamatan. Teknik non-tes pengamatan dilakukan secara langsung turun ke lapangan. Biasanya melakukan pengamatan tentang perbedaan-perbedaan yang ada dalam peserta didik ataupun individu-individu yang ada di lingkungan masyarakat. Lalu ada teknik non-tes wawancara, yaitu teknik secara langsung yang dilakukan oleh pewawancara dan orang yang diwawancarai untuk mengetahui sikap ataupun eh, tentang diri yang diwawancarai ini. Lalu ada teknik non-tes angket. Dalam teknik non-tes angket ini diberikan berupa kuesioner ataupun angket yang akan diisi oleh tiap-tiap individu untuk dapat dilakukan analisis. Lalu yang keempat ada teknik non-tes dokumen. Dalam teknik non-tes dokumen, biasanya individu-individu diminta untuk melakukan pengumpulan dokumen dari mulai riwayat hidup dan lain-lain untuk mengetahui diri-diri individu tersebut melalui dokumen-dokumennya. Lalu di sini ada kesimpulannya, dalam penerapan evaluasi pendidikan memiliki beberapa ciri yang harus diketahui sebelum melakukan evaluasi atau penilaian. Evaluasi juga memiliki ranah yang dapat dijadikan objek dalam melakukan evaluasi. Tak hanya itu, ada pun langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam melakukan evaluasi pendidikan dan juga teknik-teknik sehingga memberikan hasil yang optimal dalam pelaksanaan evaluasi di bidang pendidikan. Dalam melakukan evaluasi pendidikan diharapkan dapat memahami setiap ciri hingga teknik-tekniknya, seperti yang telah dijabarkan dalam makalah ataupun PowerPoint saya. Agar dapat menghasilkan data evaluasi yang sesuai. Dengan melakukan evaluasi berupa tes maupun non-tes untuk mendapatkan hasil sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi pendidik agar semakin baik dan dapat diperbaiki. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun lain-lain, mohon dimaafkan dan terima kasih.